Coba kakak mau dengar dong suaranya. Apa namanya, semangatnya. Coba katakan haleluya. Haleluya. Harus lebih semangat. Masih 50%. Coba nih Evelyn Evelyn. kasih semangat gimana haleluyanya. 1, 2, 3. Evelyn semangat, coba ya adik-adik sama-sama bareng-bareng bilang semangat. 1, 2, 3. Semangat. Kita mau menggunakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita hari ini mau beribadah nih. Adik-adik harus persiapkan diri yang terbaik. Jangan ada lagi yang tiduran, terus sambil makan ya Kak. Terus sambil bolak-balik. Harus yang manis. Kita mau memuji. Tidak sama manggil. Firman hari ini bertema Roh Kudus dicurahkan. Nah, untuk adik-adik yang rindu nih, mau dicurahin Roh Kudus dalam hidup adik-adik. Adik-adik harus sungguh-sungguh, harus berserah sama Tuhan. Berserah tanpa rasa takut. Yuk, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semuanya udah duduk manis nih, pinter. Kita mau naikkan lagu. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Serahkan ya Tuhan Seluruh hidup. seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kuserahkan ya Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. katakan Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. Haleluya. Lagu ini kita boleh sama-sama naikkan lagu ini. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Semua karena kebaikan, karena kemurahan, karena kasih sayangnya Tuhan buat kami semua. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, Semua, coba bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Ada yang kelihatannya masih duduk nih. Bengong. Ada yang Coba bengong. bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit Mau berdiri tes semuanya. semangatnya yang luar biasa. Sudah 3 minggu ya Kak kita nggak ketemu Iya, ya. benar, 3 Puji minggu. Tuhan kita bisa bertemu melalui ibadah Zoom. Sekali lagi ya, Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are. Yes, we are ready. Satu hati, Satu hati, satu tujuan, mengakan jiwa. Doa Doa senantiasa menjadi sempurna. menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, Blessed Kids. Yes. Wow. Wow, keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau terus berbuah, terus bertumbuh, terus bertumbuh buat Tuhan Yesus dan berbuah bagi banyak orang. Kita menaikkan lagu Firman Tuhan ada di hati. Ikuti gayanya ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus sirami jiwaku. Katakan berbuah, 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 berbuah. Oh. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, adik-adik katakan lebih semangat lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 besar. berbuah, 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 yes, berbuah, 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 berbuah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus buat kita semua. Siapa yang di sini mau memiliki Roh Kudus? Nanti tanya, Roh Kudus itu apa ya, Kak? Roh Kudus itu roh yang diberikan sama Tuhan. Roh Tuhan juga. Ya. Nah, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan berbuah. Dan buah-buah Roh Kudus itu apa aja, Kak? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada di Galatia. Ya adik-adik ya. Nah, hafal ini buah Roh Kudus ya. Nanti siapa tahu Kak Silvi bisa tanya lagi nih setelah firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Nah adik-adik kita masih mau sambung ujian kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Anggur baru tercurah, Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Musik. Yang belum tahu lagunya kita belajar sama-sama ya. Tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan
3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Belum semuanya. Belum semuanya. Belum semuanya sorakan haleluya sambil angkat tangannya. Harus lebih lagi semangatnya ya Kak ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk adik-adik. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Oke. Ibadah minggu depan tanggal 30 Mei masih dilakukan via Zoom jam 11 siang. Ayo ajak teman-teman adik-adik yang mau beribadah, yang belum beribadah, yuk hari ini kita ajak minggu depan untuk kembali lagi datang kepada Tuhan melalui Zoom. Berikutnya. Nah, untuk adik-adik nih, rindu memberikan persembahan pujian, terus hafalan atau dukungan doa, dapat hubungi Kak Sansan atau Kak Silvi, bisa telepon Kak Sansan, Kak Silvi gitu. Oke? Kita terima ya Kak, 24 jam nggak? Iya. Oh, 24 jam nggak tidur dong adik-adik. Selanjutnya, ya adik-adik, kita ada doa puasa dari setiap hari Kamis, dilakukan dari hari Rabu malam, jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Nah, adik-adik harus tetap jaga protokol kesehatan nih. Jangan lupa untuk cuci tangan, makan makanan yang sehat, berjaga jarak, kalau keluar pakai masker. Terus adik-adik jangan lupa untuk selalu semangat. Selanjutnya, ya, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, dapat dilakukan secara tunai menggunakan amplop, kasih ke mamanya, terus kasih ke Cihena. Atau transfer. Adik-adik bisa catat, bisa screenshot nomor yang tertera di layar. Berikutnya. Nah, adik-adik jangan lupa nih, kalau setiap hari saat bangun tidur atau malam hari mau tidur, berdoa untuk negara kita Indonesia. Berdoa untuk kota Jakarta, biar keadaan kita cepat Tuhan pulihkan. Jangan lupa juga baca firman Tuhan adik-adik. Boleh baca di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Kakak mau nanya, siapa yang kangen ibadah di gereja? Siapa yang kangen ketemu teman-temannya di gereja? Saya. Siapa yang kangen ketemu kakaknya di gereja? Saya. Kangen? Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan kita saat ini sehingga kita bisa bertemu kembali. Amin. Oke? Amin. Ya adik-adik, mari siapkan hati adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh Opa Stefanus Paul, Opa kita. Jadi adik-adik dengarkan sungguh-sungguh apa yang disampaikan, apa yang akan dibagikan. Kiranya firman Tuhan itu dapat merema dan memberkati kehidupan kita. Kita nyatakan lagu ini ya. Lagu ini baru buat adik-adik, tapi kita belajar di mana hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya buat kita. Untuk apa adik-adik? Untuk menguatkan, untuk menolong kita. Adik-adik sedih, Roh Kudus hibur. Adik-adik ada masalah, Tuhan Yesus tolong. Adik-adik sakit, Roh Kudus akan beri kesembuhan buat adik-adik. Tuhan akan beri kesembuhan buat adik-adik. Kita minta Tuhan jamah hatiku dengan urapan Tuhan. Yuk adik-adik, nyatakan lagu ini. Kita sama-sama belajar lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Saya nyatakan lagi dari awal adik-adik dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Yang mau rindu dekat Tuhan nyatakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kasasan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji Sudah memuji dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan, nama Tuhan. kiranya Kiranya setiap pujian kami pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, Tuhan. sebentar Sebentar kami mau mendengarkan mendengar firman Tuhan. Sirami sirami hati kami hati kami dengan firman-Mu. dengan firman. Bentuk Bentuk hati kami, hati kami, hidup kami hidup kami menjadi menjadi anak yang taat anak yang taat dan sesuai dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Kami mau duduk diam, Kami mau dengar-dengaran dengar-dengar pada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan Amin. adik-adik boleh silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman. Selamat siang anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan yang pelihara kita sehat-sehat. Ini semua kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus dari bumi, dia naik ke surga. Naik artinya naik ke atas. Bukan ke bawah turun. Naik ke atas, naik ke surga. Tapi sebelum itu pernah Tuhan Yesus ada di dunia. Kedatangan Yesus di dunia tidak seperti orang besar, tapi dia datang secara dilahirkan. Dia dilahirkan di kandang Betlehem di Timur Tengah, di tempat orang Yahudi. Mengapa?
karena tidak ada tempat. Kasihan. Itulah Tuhan Yesus mencintai kita, dia berkorban buat kita. Nah anak-anak, ayahnya Yusuf, ibunya Maria. Ya, kita udah kenal itu. Nah itu, sebab itu tiap tahun baru, tahun 25 Desember, itu hari kelahiran Yesus. Ya, jangan lupa, itu kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah, tambah Tuhan Yesus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan dia sejak kecil, dia suka datang di gereja. Satu waktu, dia masih anak-anak, Tuhan Yesus ketinggalan dengan orang tuanya. Dia suka ngomong-ngomong dengan orang-orang tua. Tanya-tanya. Nah, itu bagus sekali, dia nanya-nanya. Dan orang tua kasih tahu. Mereka takut kepada Tuhan, dengar-dengaran, dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus asik dengar cerita orang tua, dia lupa dari ibu bapaknya. Ibu bapaknya pulang ke rumahnya, dia ketinggalan. Nah, coba kita baca. Ibu bapaknya cariin dia. Dia cari, akhirnya ketemu juga. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 41, 52. Nah, dengar ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, masih ada anak kan 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kasihan dia. Tapi nggak ketinggalan. Lalu dicari oleh orang tuanya. Dicari. Akhirnya kita melihat Yesus didapati. Ketika orang tua melihat dia, tercenganglah mereka. Kedua orang tuanya tercengang. Kenapa kamu ada di sini? Lalu kata ibunya kepada Yesus, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan sebas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu, ibu dan bapak mencari aku? Tidakkah bapak dan ibu tahu bahwa aku harus selalu ada dalam rumah Bapakku? Dan rumah Bapak itu di mana? Yaitu di gereja." Ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Lalu ia pulang bersama-sama ibunya dan bapaknya ke Nazaret. Tinggalnya di Nazaret itu waktu. Dan dia pulang ke Nazaret. Dan ya tetap hidup dalam asuhan dari orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin hari makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah sangat mengasihi karena Yesus adalah suka datang di gereja. Nah begitulah anak-anak, mari kita rajin-rajin ke gereja supaya anak-anak dicinta oleh Tuhan. Tuhan menyediakan sorga bagi kita sekalian. Lalu pada bulan April itu bulan Desember, dan Desember hari kelahiran Yesus, pada bulan April yaitu hari Yesus disalibkan. Mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan oleh kita menebus dosa kita manusia. Bulan April Tuhan Yesus disalib.
mati. Namanya itu hari Paskah. Disalib oleh orang Yahudi sampai dia mati. Tapi sesudah 3 hari Tuhan Yesus mati, dia hidup lagi. Hebat gak tuh? Ke manusia biasa nggak bisa dong. Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus ada karena dia Tuhan. Dia mati disalib untuk menebus dosa kita. Lantas 3 hari dia bangkit dari kubur. Dan bertemu dengan murid-muridnya. Muridnya ada berapa orang tuh? 12. Nah, Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Apa katanya? Dalam Matius pasal 28 ayat 16. Dia katakan begini. Ada saya baca dalam Alkitab nih. Dan ke-11 murid itu berangkat dari Galilea ke bukit yang ditunjuk oleh Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang juga ragu-ragu. Orang kenapa ragu-ragu? Karena tidak biasa orang mati bisa bangkit lagi. Ya, tapi Yesus bangkit. Luar biasa Tuhan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu kata Tuhan Yesus. Dia sudah mati dan bangkit. Karena itu, nah sekarang ditugaskan nih. Apa yang ditugaskannya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu janji Tuhan Yesus. Jadi pada bulan April itu adalah hari kebangkitan. Kita kan merayakan hari April, bulan April kebangkitan. Nah itu Yesus dia mati. Dia mati oleh karena dosa kita. Tapi dia tidak terus mati. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia bertemu dengan murid-muridnya. Lalu dia tugaskan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Injil. Apa kata Injil itu? Injil itu kabar selamat. Memberitakan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Dia sudah mati tapi dia bangkit. Tidak ada manusia, tidak ada nabi seperti dia. Hanyalah Yesus Kristus saja. Jadi orang yang percaya mereka diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Minta ampun dosa kepada Yesus. Yesus telah mengampuni dosa. Orang yang percaya diselamatkan. Dengan cara kalau dia percaya harus dibaptiskan. Dan anak-anak kalau dia cukup umur perlu dibaptiskan. Ya masuk dalam air, keluar dalam air. Itu yang berarti kita mati bersama Yesus. Dan kita keluar hidup lagi bersama dengan Yesus. Nah, itu yang hebat. Dan mengajar. Kalau bisa anak-anak sudah nanti dewasa, belajar seperti guru-guru mengajar. Mengajar apa? Mengajar Yesus Kristus Juru Selamat. Ya, bahwa percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Lalu pada bulan Mei, memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Ini hari ini bulan Mei tanggal 13 kita memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu ngapain aja? Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes dia sebutkan pasal 14 ada dituliskan Yesus itu waktu ya sebelum dia naik ke surga, dia kasih tahu kepada murid-muridnya lagi. Apa pesan dari Yesus ini? Yaitu kita lihat, memperingati Tuhan Yesus naik ke surga.
Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua dan ketiga, Yesus katakan begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi di sorga itu banyak tempat tinggal, ada banyak rumah-rumah bagus. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Nah, waktu kita akan ketemu Tuhan, Tuhan angkat kita dari ke sorga, dan Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Tempatnya itu bagus, tidak seperti di sini, di dunia, tapi di surga adalah bagus. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di manakah aku ada, di situ kamu ada. Itu. Jadi sekarang kita lihat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ngapain yang datang kembali? Bukan untuk disalib, tapi dia mau angkat, sudah sediakan tempat di sorga, dia turun, dan ketemu kita, kumpulkan, lalu membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Sorga itu yang luar biasa. Semua orang percaya ada di sorga. Ya, keadaan sorga. Lalu kita tanya lagi, keadaan sorga gimana sih? Opa udah pernah pergi ke sorga belum? Belum pergi ke sorga. Belum pergi ke sorga. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia angkat kita semua, baru kita masuk di sorga. Di dalam Wahyu pasal 21, kita lihat dulu, sorga itu bagaimana keadaannya. Kita belum ada yang lihat. Orang pendeta manapun belum ada yang lihat. Tapi Tuhan Yesus memang dari sana, sebab itu dia bisa ceritakan. Wahyu pasal 21, ayat 1 dan beberapa ayat lain. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama itu dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut juga berlalu. Nanti akan ada pembaharuan. Ya, kita lihat sorga apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab Yesus dia tahu di sorga karena dia datang dari sorga. Jadi kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 21. Dikatakan begini, baru jalannya aja dari mas, nggak usah banyak-banyak kita lihat, tapi itu contoh saja. Dan ke-12 pintu gerbang, waduh itu adalah 12 mutiara, waduh hebat benar. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu, di sorga nih jalanannya. Tadi mutiara itu harganya mahal. Jadi luar biasa di surga. Jalan-jalan kota surga itu daripada emas. Waduh, jalan daripada emas. Luar biasa. Jalan daripada emas. Masnya yang murni. Bagikan kaca bening. Jadi kita melihat kerajaan surga itu luar biasa. Ya, Tuhan yang akan nanti angkat kita. Yesus katakan, aku sediakan tempat di surga. Nanti aku akan datang kembali dan mengangkat kamu, membawa kamu masuk bersama-sama di surga. Yang boleh masuk di surga bukan semua orang. Enak aja. Ya, nggak boleh semua orang. Wahyu pasal 21 disebutkan. Di sini dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, yang kotor, yang berdosa, nggak boleh masuk di surga itu. Atau orang suka berdusta, suka bohong, nggak boleh. Tetapi hanya mereka yang namanya, anak kita kan ada nama nih, udah ditulis, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah.
Jadi dalam nama kita sudah jadi anak Tuhan, nama kita ditulis oleh Yesus dalam bukunya, buku domba Allah. Sebab itu anak-anak rajinlah setia di sekolah minggu, supaya nama kita ditulis di surga, sehingga kalau waktu Tuhan Yesus nanti datang kembali, sebab dia pergi datang kembali, dia membawa kita, nama kita sudah ada di dalam buku kehidupan. Ya, yang masuk namanya adalah orang-orang yang tertulis namanya. Dan kalau tidak, kemana orang-orang? Kalau bukan ke surga, kemana? Ya, namanya ada surga, ada neraka. Nah, apa isi neraka? Nah, coba kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Kita berusaha ikut kepada Yesus supaya kita diselamatkan masuk surga. Tapi kalau kita tidak ikut Yesus, tidak diselamatkan. Dosa kita tidak diampuni dan kita akan masuk neraka. Ada diceritakan oleh Yesus satu kejadian di dunia ini, ada namanya Lazarus. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan tunjukkan selain dari surga yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia, maka ada juga neraka, yaitu orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, sebab itu kasih tahu kepada orang lain, kasih tahu kepada teman, supaya percaya kepada Yesus. Percaya Yesus, dosa kita diampuni. Dan kalau nanti waktunya Tuhan angkat kita ke surga, kita masuk ke dalam surga. Nah, dalam Alkitab ada diceritakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersuka dengan karya kemewahannya. Tuh, ada di dunia ini, di dunia. Lalu, dan ada seorang pengemis, orang miskin, bernama Lazarus. Badannya penuh dengan bolok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya. Dia lapar rupanya Stefanus ini. Dengan apa yang jatuh dari meja tuannya, dari meja orang kaya itu. Malahan bukan makanan yang didapat. Nah, anjing datang dan menjilat perutnya. Ketakutan kan dia, udah sakit, udah lapar, orang kaya enak-enak makan. Tetapi Lazarus adalah orang yang percaya Tuhan. Kemudian matilah Lazarus, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, jangan lupa bahwa Lazarus adalah orang yang percaya kepada Tuhan, minta diampuni dosanya, biar dia miskin, gak soal. Sebab di surga ada tempat, ada emas, ada kekayaan. Nah, orang miskin dia mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Bapak Abraham itu adalah bapak orang percaya. Lalu orang kaya gimana? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Orang mati harus dikubur. Dan sementara itu, sementara menderita sengsara di dalam maut. Wah, dia orang kaya, dia mati bukan masuk surga, dia masuk dalam neraka alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu di dalam neraka berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Apa sebabnya? Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat-sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik, tetapi engkau tidak mau terima Yesus. Maka itu engkau masih masuk neraka. Nah, jadi anak-anak, marilah kita percaya kepada Yesus, rajin-rajin dia datang ke gereja, dan satu waktu Tuhan akan datang kembali, dia mengangkat kita,
dan kita masuk di dalam kerajaan surga yang jalanannya saja itu dari emas, ada permata-permata yang luar biasa. Terima kasih. Maju terus, percaya kepada Tuhan sampai kita bertemu Tuhan di awan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, bersyukur kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Opa Paul. Ya, nah kiranya kita percaya kepada Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi ya. Nah, ada ayat hafalan nih hari ini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai di ujung bumi. Nah, adik-adik, tadi di dalam firman Tuhan tadi, Opa menyebutkan kronologis Tuhan Yesus ya. Dari Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus bangkit, hidup, terus Tuhan Yesus naik ke surga, dan hari ini Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya. Kakak punya pertanyaan, ya, yang sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan yang tadi akan Anda bisa menjawab ya. Siapkan jawabannya dengan baik, oke? Kakak sebut namanya ya. Kak Syansa. Boleh kenapa? Oke, nanti kakak sebut namanya. Ya. Kalau pertanyaan pertama, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan Fidel. Akan masuk ke dalam surga. Betul? Betul. Pertanyaan kedua. Tadi Opa sebutkan surga itu jalan ke surga itu seperti titik-titik. Nah, kalau ke surga itu seperti apa sih? John. Jalan ke surga itu seperti? Oke. Jalan ke surga. Seperti apa? Seperti jalan menuju Bukan. Yerusalem. Coba yang lain, Felicia. Tidak bisa? Coba Clarin. Jalan Tuhan itu seperti? Jalan ke surga. Bukan, salah. Jalan ke surga itu seperti? Coba Tasya. Ada yang angkat tangan? Kenneth. Coba Kenneth. Apa Kenneth? Seperti soalnya kalau soalnya feedback Jalan ke surga seperti? jembatan. Bukan, salah. Coba, ayo, Fani, Tasya. Jalan ke surga itu seperti? Menuju kebebasan. Bukan. Jalan ke surga itu seperti emas dan perak. Jalan ke surga itu. Siapa yang di sini mau masuk surga? Mau? Mau. Oke. Pertanyaan berikutnya. Saya. Murid Tuhan Yesus ada berapa orang?
Aku Iya. tahu. Catherine. Saya 12 orang. 12 orang. 12 orang. Selanjutnya, masih banyak pertanyaannya. Ya. Boleh di-close dulu, Kak, share screen-nya. Pertanyaan berikutnya. Pada saat murid-murid mendapatkan Roh Kudus, apa tugas murid-murid selanjutnya? tidak Kak memberitakan Injil. Kakak sebutkin dulu namanya ya. Oke. Benarkan Jawabannya adalah memberitakan Injil. Oke, Injil. sekarang adik-adik hafalkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saat ini. Kakak kasih waktu 1 menit bagi yang bisa angkat tangannya. Hafalin ayat yang ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak kasih waktu dari sekarang. Saya udah hafal. Berapa? Boleh ditutup Kak? Boleh ditutup gak Kak? Ditutup. Kak Yuni boleh ditutup Kak Yuni. Jadi dia sengaja dia nggak mau keluar. Tiffany boleh ditutup. Iya. Oke. Kakak hitung ya. Kenneth. 1, 2, 3. Ya lagi. Ya, Ayo Kenneth. Siapa yang bisa lagi? Coba siapa yang bisa? Fidel Kak. Ayo Fidel, ayo. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa 8 kali itu. kalau Salah. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, good job. Siapa lagi? Coba angkat tangannya. Fani? Kenneth? Di kelas dulu Kak, di kelas. Fani? Fani? Tasya? Kenneth? Saya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu saksi akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, good job. Siapa lagi? Kenneth? Aku Ci. Oke, Theodora. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, Tasya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, adik-adik, hafalkan ayat ini. Minggu depan akan ditanya kembali. Ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Boleh Kak dibuka lagi screen yang tadi? Kak, iya, adik-adik ya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1
ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Next, Kak. Nah, adik-adik, ini urutannya ya. Ini adik-adik mesti mengerti, gitu ya. Kita coba. Pertama, Tuhan Yesus lahir. Tadi Bapak bentar dulu Kak, bentar Kak. Tuhan Yesus lahir. Tadi Bapak Paul bilang pada bulan Desember. Selanjutnya Kak, habis Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati. Lalu selanjutnya Kak, Tuhan Yesus mati. bikin Zoom sendiri. Hai. Habis Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, adik-adik ya. Habis Tuhan Yesus mati dirayakan di mana? Di hari Paskah, ya. Selanjutnya habis Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Ya. Tuhan Yesus bangkit. Ya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dan hidup, Tuhan Yesus naik ke surga. Next, Kak. Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan Roh Kudusnya. Namanya pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, ada beberapa lambang Roh Kudus, ya. Lambangnya apa aja? Lambangnya adalah pertama, burung merpati. Kedua, minyak. Ketiga, lidah api. Jadi pencurahan Roh Kudus itu nama lainnya adalah Pentakosta. Hari ke-50 setelah Yesus mati, ya, adik-adik. Jadi adik-adik perlu mengerti bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya untuk apa? Untuk menolong dan menguatkan kita, ya. Oke. Yuk, coba kita bangkit berdiri sama-sama. Coba bangkit berdiri sama-sama. Kakak rindu, kita mau nyanyikan satu pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku, kita akan menari di dalam Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, kita akan tertawa di dalam Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, kita akan melompat bagi Tuhan. Ayo Kak, kita nyanyi satu kali aja, biar adik-adik mengerti kalau Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat. Oke adik-adik, boleh silakan duduk. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Kak Alien. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita
yaitu Opa Paul. Mari kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga kita melakukan untuk keseharian kita. Adik-adik, di mana sudah disampaikan tadi, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50 sejak Tuhan Yesus bangkit ya. Tadi sudah disampaikan. Maka ucapkan selamat hari Pentakosta, biarlah pencurahan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik semua, boleh adik-adik pelihara, jaga iman percaya kita, karena Roh Kudus itu sangat luar biasa, dia dapat menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, apapun yang masalah kita dapat, baik itu senang, sedih, dia selalu bersama adik-adik dan kita semua. Tuhan itu sayang sama kita. Maka dari itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat adik-adik, supaya adik-adik selalu di jalan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan ya adik-adik ya. Karena itu kita mau menjadi anak yang beruntung, anak yang cinta sama Tuhan selalu. Nah, pencurahan Roh Kudus ini harus tetap Tuhan kita jaga untuk kehidupan kita. Kita akan tutup ya adik-adik ya, dan kita akan berdoa bersama. Yuk, mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pencurahan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Berkatilah mereka, berikan kesetiaan, ketaatan, kedisiplinan dalam mencari wajah-Mu ya Bapak. Kami boleh terus mengalami kasih Allah, dan kami mau terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, kami terima pencurahan Roh Kudus-Mu untuk hari ini dan untuk selamanya. Sertailah kami, jagalah kami, biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, sehingga Tuhan bicaralah kepada kami, biarlah kami boleh terus peka akan suara-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa untuk pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu yang kuat, yang baik Tuhan. Peliharalah kami seperti biji mata-Mu, sembunyikanlah kami dalam naungan-Mu. Tuhan, berkatilah orang tua mereka masing-masing, berikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membuat kami berhasil ya Bapak. Apapun yang kami kerjakan, berkatilah tangan kami, berkatilah anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, dan ucap syukur. Adik-adik, angkat tanganmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang adik-adik kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus telah dicurahkan dan kalian mendapatkan penyertaan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Boleh dibuka semuanya. Selamat Hari Pentakosta. Kita mau berfoto. Kita mau berfoto. Nanti yang foto Kak Fani ya. Oke, senyum semua. 1, 2. Sekali lagi ya. 1. Daniel. 2. Sudah Kak. Oke, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Terima kasih Iya, adik-adik. tetap selalu berdoa ya. Semuanya, Tuhan dadah Yesus kakak. memberkati. Selamat hari Minggu. Theodora. Dadah Kak Samsam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik. Shalom. Hansen. Kalian sehat ya. Itu mana? Oh, Dede. Christopher. Ada di Hansen. Frederick. John. Alicia.
Kakak hitung sampai 3 ya. Kita dadah semua ya. 1, 2, 3. Dadah. Mau kita hitung lagi ya. Hitung lagi sama-sama. 1, 2, Nulis, nggak boleh lift.